Shalom Bapak Ibu. Iya, terima kasih saya berada di tengah-tengah komunitas yang sangat mementingkan parenting. Saudara tadi sudah disebut chaplain. Chaplain itu Character and Parenting Learning Institute. Jadi saudara waktu kami terus mempelajari parenting, itu apa? Parenting itu bukan hanya cara mendidik anak atau pola asuh. Tapi parenting itu sendiri Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Dia memarentingkan kita. Parenting is relationship. Relasi. Sehingga ketika kita sebut family, apa? Itu bukan papa, mama, anak. No. Begitu kita ngomong keluarga, inilah relasi. Dan Allah sendiri, Allah yang relational being, maka waktu dia menciptakan, marilah kita. Konsep Tritunggal sudah ada. Sehingga dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sudah relasi. Tiga not. Relasi. Ya. Ayo saudara. Relasi itu penting sekali. Ya. Tadi dikatakan saya sudah ini. Saudara itu sebetulnya kemasan. Ya. Tapi saudara dalamnya yang tahu tuh anak saya, pembantu saya, supir saya, suami saya. Saya masih terus belajar. Belajar jadi orang tua, belajar jadi oma. Aduh saya ngelus dada saudara ngeliatin cucu saya. Cucu zaman now. Waduh saudara. Pinter, ya, berani dan kepedean. Satu hari saudara ketika saya konflik, ya bukan konflik sebetulnya namanya juga sama cucu. Dia udah dikasih tahu sama mamanya nggak boleh main basket, soalnya udah mau hujan. Ya, kemudian dia main lah. Habis main kemudian dia rupanya ada yang rusak net atau apa begitu. Jadi dia balik dia nangis. Cuman nangis dia udah ngomong gini, bukan aku yang ngerusakin, rusak sendiri gitu. Mana ada yang bisa rusak sendiri kan? Saya bilang makanya jangan main, ayo kita pulang. Ya kita pulang gitu ya. Enggak, aku mau main. Saya bilang itu cuman keinginan, bukan kebutuhan. Lalu anak cucu saya bilang gini, di mana ada keinginan, di situ ada jalan. 6 tahun coy, 6 tahun. Saya bilang bapaknya aja dulu gak berani begini. Kenapa sekarang cucu berani? Nah kita menghadapi zaman yang tidak mudah saudara. Jadi mari kita terus belajar. Saya bawa buku, cuman katanya bukunya udah habis begitu ya. Jadi ini learning to stop saudara. Di Topet 70, tapi biasa kalau saya bawa itu 50.000 saudara. Iya. Saya kepingin sekali saudara yang senang baca, yang bisa baca. Ini buku kalimatnya gampang sekali. Saya selalu ngomong begini, ini bubur, bukan steak. Ya, bubur. Jadi bisa telan gampang. Ya, karena nggak ada yang muluk-muluk. Tapi saudara, waktu saya menulis ini saya tahu, waktu saya menulis bersama dengan Tuhan. Di dalamnya ada pergumulan-pergumulan. Ya, ini learning to stop, saudara, bagaimana kita berhenti jadi orang tua. Lalu saudara tanya, emang bisa stop? Saudara harus stop. Secara fungsi. Anak saudara tambah lama tambah gede, dia gak butuh orang tua, dia butuh sahabat. Jangan jadi orang tua terus. Masa anak udah nikah? Sini, papa ngomong ya. Kamu tetap anak, ini papa. Ya, ceraiin istri. Saudara, betapa kuasa dari emak-emak powerful ini nih. Kamu tuh jangan pakai tuh suster. Mama udah lihat nggak bagus. Berhentiin aja tuh suster. Please. Itu urusan dia. Ya. Boleh nggak kasih saran? Boleh. Tapi kalau sarannya nggak didengar, jangan ngambek. Udah mama kasih tahu, berhentiin tuh suster. Yang punya suster kan dia. Saya selalu bilang tolong mertua-mertua, orang tua, Anda datang ke rumah anak sebagai tamu. Duduk manis aja. Ya,
Jangan ngelap-ngelap, debu. Buka kulkas, ini sambal masih ada ini kenapa nggak dimakan? Ini taruh buang nggak boleh begitu. Please Anda tamu. Oke? Supaya apa? Nggak ada konflik. Nggak ada konflik. Ya, itu anak kita udah gede, udah besar. Nah, saudara, saya menulis di Learning to Hold before marriage dan after marriage. Kenapa, saudara? Punya anak gede itu bukan artinya udah bebas, udah lepas. No, anak gede pergumulannya juga beda. Dia jatuh cinta sama yang gak seiman. Dia jatuh cinta sama duda, anak dua. Saudara punya anak putri satu-satunya. Nggak rela lah. Atau dia jatuh cinta punya anak laki sama wanita yang 20 tahun lebih tua. Saudara akan bilang, kenapa kawin sama teman mama? Ya kira-kira gitu kan. Kira-kira. Saudara akan bingung. Tapi gimana saudara sebelum itu terjadi? Ya, ini before and after. Mah, Pak, aku mau cerai. Mah, suamiku selingkuh. Apakah saudara bisa hanya bilang, oh kalau selingkuh cerai aja cerai. Tinggalin suami kamu. Boleh gitu? Please, minta hikmat Tuhan. Learning to hold, ayo belajar pegang. Pegang tangan Tuhan. Kita suruh anak-anak kita pegang tangan Tuhan. Ya hold, pegang. Kadang-kadang kita jatuh, kita bisa kepleset, tapi pegang tangan Tuhan. Learning to learn, karena ini series belajar jadi orang tua. Jadi orang tua gak otomatis bisa. Having children dengan being parents, dua hal berbeda. Bisa punya anak, gak bisa jadi orang tua. Mari belajar. Dan di sini ada 20 karakter. Dan karakter pertama adalah kasih. Maka sebetulnya karakter apa saudara? Karakter itu adalah Allah sendiri. God is love. Kita bukan ngomong karakter itu behavior. Bukan sekedar behavior. Karakter itu sendiri Allah sendiri. Gambar dan rupa Allah. Saudara, hari ini tema saya adalah pemuritan kepada anak. Ya, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami sudah menjadi murid Tuhan dan tugas kami memuridkan anak-anak kami. Kami pegang tangan Tuhan, tugas kami membawa anak-anak kami pegang tangan Tuhan. Biarlah dia boleh berjalan bersamamu Tuhan. Jangan tinggalkan anak-anak kami. Dunia sekarang jauh lebih mengerikan, menyeramkan Tuhan. Kami tidak tahu 10-20 tahun ke depan apa yang terjadi. Tapi Tuhan, Engkau hadir di sana. Di zaman manapun Engkau tetap ada. Engkau Allah yang mengatur segala masa. Segala waktu ada di tangan-Mu Tuhan. Berotoritaslah atas hidup anak-anak kami. Terjadilah apa yang Engkau pandang baik Tuhan. Dan lakukanlah saat ini Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Karena kami mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-suara lain Kau tutup Tuhan. Supaya kami dengan jelas apa yang Tuhan mau kami lakukan. Beri kami ketaatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pemuritan kepada anak. Ya, tujuan jadi orang tua. Sampai kita tidak perlu terus menjadi orang tua. Anda kan gak mau, Anda tua, anak masih, minta duit. Gak mau kan? Gak mau. Anda mau anak udah besar, bahkan dia bisa jadi orang tua. Iya. Anak bahkan sudah berkeluarga, dia punya anak. Dan sekarang saudara beredar saudara. Di medsos ya, saya dapat kiriman beberapa. Ada seorang pastor. Jadi dia menyatakan, saya akan menanyakan pasangan yang saya berkati. Kalau pasangan itu bilang, saya tidak mau punya anak, maka saya nggak berkati. Wah, terjadilah percakapan debat di WA group. Ya,
Oh, mau punya anak, nggak punya anak, urusan kita dong gitu. Lalu ada yang zaman dulu juga kita nggak ditanya mau punya anak apa enggak, pendeta berkatin. Lalu ada yang jawab, ya zaman dulu kita mah nggak kepikir nggak punya anak. Zaman dulu mah kawin pasti punya anak. Malah kalau nggak punya anak ditanya-tanya, kapan punya anak, kapan punya anak gitu kan. Zaman sekarang bisa child free saudara. Saya nggak mau punya anak. Kenapa? Ya saya nggak mau repot. Saya belum punya duit, nanti nyokolain anak mahal. Saya nggak mau punya anak. Iya kalau anak saya nggak kenapa-napa. Kalau dia kelainan, keterlambatan atau special need gimana? Intinya nggak mau repot. Nggak mau repot tapi punya anjing 5. Gimana? Oh saya nggak bisa pergi, anjing saya sama siapa? Anabul. Wah saudara repot kita lebaran mesti cariin hotel. Ya dia sakit ke rumah sakit biayanya lebih mahal. Saudara apa sih yang terjadi pergeseran apa tuh? Karena waktu Allah menciptakan manusia. Untuk apa? Beranak cucu. Ada regenerasi. Kalau enggak dikasih anak enggak apa-apa. Artinya memang Tuhan nggak mau. Ya sudah, hidup kita kan untuk Tuhan. Tapi kalau enggak mau punya anak, kita jadi Tuhan atas hidup kita. Kita itu cuma hamba. Tadi dikatakan kita itu debu. Debu apa sih debu, saudara? Debu tuh dilap supaya hilang. Mana ada orang mau kedebuan? Kita cuma debu yang pantas dibuang. Nggak ada artinya. Kotor. Kita hanya debu, kembali kepada debu. Tapi Tuhan pakai debu ini saudara. Maka sekarang ini kan kita rabu-abu. Karena kita ingat saudara kita akan kembali kepada debu. Ini di dalam masa-masa prapaskah ada gereja-gereja yang memakai tanda abu saudara. Untuk menyatakan apa masa-masa lamentation ini menjadi masa-masa pertobatan kita. Saudara balik, kita gak mau terus jadi orang tua. Dan kita disuruh belajar sama Raja Wali. Raja Wali itu dia ngajarin anaknya terbang. Ya, as an eagle teaching her young to make their flight. Gimana cara ngajarin anak terbang? Keluarin dari sarang. Sementara anak sekarang saudara dididiknya kamu tenang-tenang di sarang. Berapa banyak orang tua yang anaknya pulang dari luar negeri lalu gaji cuma 5 juta. Ngapain kamu gaji 5 juta kerja kamu sekolah-sekolah jauh-jauh mahal-mahal. Udah gak usah bantuin mama di toko. Dapat 20 juta. Ngapain kamu kerja gaji 10 juta. Cuman kerja pagi sampai sore, kadang lembur. Ngapain? Gak usah. Sini, mama kasih duit kamu. Mau berapa puluh juta? Saudara, please deh. Kerja itu bukan untuk dapat duit. Kerja itu kita berkarya. Kita pakai seluruh talenta kita. Bekerja itu menjawab panggilan Tuhan. Tuhan begitu menciptakan manusia disuruh mengusahakan dan memelihara taman ini. Bekerja itu menjadi bagian panggilan Tuhan, yaitu ibadah. Makanya mengusahakan memelihara taman aboda. Aboda itu kata dasar dari ibadah. Penyembahan, worship kita kepada Tuhan. Lalu anaknya mau worship, digaji berapa? Anggap aja itu sekolah prakteknya. Iya kan? Namanya juga magang. Baru, gak apa-apa. Jadi dia boleh bikin salah. Kenapa saudara melindungi? Jangan. Enak aja daripada ngikut orang. Saya dapat satu WA, seorang ibu saudara. Ya saya gak tahu ada di sini apa enggak, atau di Indonesia, di luar negeri. Dia cuma bilang gini, Bu, anak saya umur 26 tahun di Australia. Lalu sekarang dia gak mau pulang ke Indonesia. Dia anak pinter, kerjanya bagus. Ya mendingan dia pulang bantuin saya.
kerja buat saya kan pinter, bagus. Ngapain dia kerja sama orang? Kan sayang. Lalu saya cuman, dia udah ngomong panjang, lalu saya pengen tahu endingnya. Saya paksa pulang, caranya apartemen itu saya sewain ke orang. Lalu kan saya pikir dia konsultasi pasti ada masalah kan. Ya itu, anak saya sekarang sudah di sini. Tapi hubungan kami jadi rusak. Oh itu masalahnya. Saudara kalau udah kirim anak keluar siap nggak pulang? Emang. Orang yang di sini aja hashtagnya kabur aja. Apalagi yang udah kabur. Yang nggak pulang. Gimana saudara? Ayo pikir ulang. Saya setiap kali orang tua yang mau menyekolahkan anak keluar, saya cuma bilang, kalau Tuhan nggak suruh pergi, jangan pergi. Ingat doanya Musa? Waktu Tuhan bilang, kamu pergi aja, tapi aku nggak menyertai. Tiang awan, tiang api. Pergi aja. Musa mau pergi aja gitu. Tuhan bilang, percuma aku pergi kalau Tuhan tidak besertaku. Aku nggak akan pergi. Karena apa saudara? Penting sekali penyertaan Tuhan. Dia mau ke Afrika nggak apa-apa asal ada Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan. Ya, ngeri sekali pergi tanpa penyertaan Tuhan tuh mengerikan saudara. Jadi lihat ya, eagle ini ngajarin apa saudara. Diobok-obok tuh sarang, karena kamu harus keluar dari sarang, karena kamu burung. Burung mesti terbang dan terbangnya tinggi. Tapi waktu melatih burung terbang tinggi ada kemungkinan burung ini lemas, jatuh karena dia belum terbiasa mengepakkan sayap. Ada hujan badai. Waduh mungkin nih anak burung melayang. Tapi mamanya induknya langsung mengembangkan sayap. Ditampung seekor demi seekor. Tapi apa dibawa lagi ke sarang? Ya udah nak jangan terbang. Ya. Jangan terbang di sini aja di sarang nanti mama yang bawain tuh. Ya makanan-makanan mama kasih ya. Udah kamu di sini aja ngendap aja di sini ya. Di sini aja nanti mama yang bawain, mama yang ini, mama yang ini. Begitukah? Tidak. Burung ini harus terbang lagi, dikepakkan lagi sayap, terbang lagi. Ya melayang-layang lagi dekat anaknya sampai anak itu terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Karena sayap itu mesti dilatih, emang ngepak-ngepak saudara. Sama kayak tangan saudara, kaki saudara, kenapa saudara mesti nge-gym, otot saudara mesti dipakai. Nggak kebayang anak-anak yang cuma duduk begini doang. Nggak kebayang saudara. Ini nggak dipakai fungsinya. Kenapa penyakit jadi sekarang tambah banyak? Karena punya tubuh tidak digerakkan. Jadi didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didik anakmu, bukan siapin jalannya, kata Tim Elmore. Jadi saudara tuh jangan bilang ini papa ya punya 3 anak, 3 perusahaan ya. Jadi nanti kamu perusahaan A, ini perusahaan B, perusahaan C. Udah ya, ini ada 3 ruko, ada 3 rumah. Pokoknya jangan berebut ya. Papa udah siapin. Papa mati tenang, merem. Saudara tahu itu ruko, itu rumah, itu perusahaan habis. Karena dari kecil dia belajar bagaimana memakai dan menghabiskan. Dia nggak dilatih mencari kok. Nggak dilatih. Gimana Anda mau suruh dia ngelatih wong semua sudah tersedia. Lu anak sekarang saudara bisa gitu nyuci baju ngegiles? Nggak bisa. Karena cukup 2 tekanan tet. Nah, kering baju, wangi. Mana bisa ngegiles, meres. Saya di sekolah saudara ketika anak-anak camping itu bajunya kotor.
Disuruh cuci, suruh meres nggak bisa. Meres tuh begini saudara. Nih meres nih melintir. Nah anak sekarang saudara mandi pakai gayung kagak bisa. Di sekolah saudara pakai gayung begini nih. Badannya kering. Dia mah mandi kagak bisa karena di bawah shower. Iya kan? Tinggal pencet shower, set. Toilet juga sekarang aduh saudara cuman duduk udah kering. Ya enggak? Bukan cuman bersih aja kering kan? Tinggal ada tombol kan pengeringnya kan? Ada saudara, belum nyobain ada yang anget. Sekarang mah. Gimana anak bisa cebok maaf? Gak bisa. Membersihkan diri nggak bisa. Saudara tahu ya, masuk satu tabung, jadi ada air-air yang akan membasahi lalu nyabunin kita, ngegosokin kita mau berdiri aja. Berdiri, entar ada yang ngeringin. Jadi tuh masuk tabung itu, masuk badan kotor keluar udah wangi. Tanpa ngapa-ngapain. Aduh saya mikir ya, dengan teknologi makin canggih, kitanya makin bodoh. Ini smartphone bikin kita stupid. Benar, sekarang kan ada Waze kan, ada Google Map, belok ke kanan, belok ke kiri, kita nggak usah tahu itu jalan gang keberapa. Kalau dulu kan kita mesti hafalin itu ada warung, di situ ada pohon gede, belok. Kan dulu makan kita mesti nginget-nginget ya, mesti ngeliat ini jalannya ini. Jalan apa? Oh ini habis kelapa lilin 1, situ pasti kelapa lilin 2, kelapa lilin 3. Kita jadi mesti ngeliat. Sekarang kan nggak usah. Ya 200 meter belok ke kanan, kita juga nggak usah ngitung 200 karena dia belok kanan, belok kanan. Aduh saudara bikin kita stupid, nggak mikir. Tapi ini kita berada di zaman kayak gini. Jadi nggak usah nyiapin jalannya mah Tuhan bilang aku sudah hadir di masa depan anakku, di depan anakmu. Aku tahu dia bakal jadi apa, aku tahu. Dia kawin sama siapa, aku tahu. Di dalam kemahatauan Allah. Jadi apa tugas kita orang tua? Siapin anak kita untuk berelasi dengan Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Anak kita yang berelasi. Jadi kita gak usah bingung-bingung nyariin dia kuliah di mana. Kita yang nyariin. Ada satu saudara, teman saya Ibu Ina. Dia tuh bagian yang tes bakat, minat segala macam. Dia sharing, dia bilang satu hari dia ada satu profesor saudara di kampus, dia bilang gini, waduh ini pas penerimaan mahasiswa baru, kenapa pada tua-tua? Dia kaget, surprise lah, maksudnya wah ternyata orang tua pada mau belajar gitu kan. Ya ini kan wajah kelihatan dah kan kalau udah mulai tua-tua gitu ya. Anda tahu nggak? Itu orang tuanya yang ngedaftarin. Aduh zaman dulu kuliah siapa yang ngedaftar? Kita kan. Ini orang tua pada duduk manis. Bukan mereka yang kuliah, anaknya. Jadi saya kebayang tuh. Nanti di kampus kalau nggak masuk-masuk orang tuanya datang ke dosen. Maaf Pak, anak saya mah emang dari dulu begitu ya. Susah bangun, nggak bisa bangun pagi. Dan nggak bisa yang susah-susah. Bapak tuh kalau ngajarin mesti pintar sedikit ya. Supaya anak saya ngerti. Jadi TK juga dia mah emang begitu, biasalah anak-anak ya. Nanti dia kerja, yang datang juga orang tuanya ke si bos. Ya dong. Bos, maaf anak saya emang gak bisa bangun pagi bos ya. Ya, tolong dimengerti ya. Saya yang lebih paham tentang anak saya ya. Saya ngegedein bos ya. Tolong dipahami ya. Emang kadang-kadang dia suka telat, nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa ya. Saya cuma pikir nanti bagaimana tuh ya masa depan anak-anak kita. Jadi kita jadi orang tua, ayo gandeng tangan anak. Tapi kita ingat ada batas. Kita kan bisa pergi duluan. Lalu anak kita bergantung sama kita, no. Kita yang sebagai rekan sekerja Allah, kita yang gandeng tangan Tuhan, jangan lupa pertemukan tangan anak kita untuk gandeng tangan Tuhan. Ayo,
Kita sementara Bapak Ibu, tapi dia harus berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada kekekalan. Mau sukses cuman yang di dunia, buat apa? Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia ini tapi nyawamu hilang? Ngapain sukses di dunia terkenal saudara? Banyak duit secara finansial. Wah hebat. Tapi binasa. Buat apa? Jadi mari waktu kita berjalan jangan lupa bawa anak-anak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Ayub saudara, saat anak-anaknya berdosa, apa yang Ayub lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang, dia yang mohon ampun, dia yang bawa korban kepada Tuhan. Dan dia bilang mungkin anak-anakku berdosa. Saudara kalau ingat anak-anak, saudara tekuk lutut. Saya juga ingat anak saya selalu ingat. Kalau ingat saya langsung bilang, Tuhan mereka ada dalam tangan-Mu. Satu hari saat anak saya melihat pornografi di handphone. Wah saudara saya syok. Saya minta suami saya bicara dengan anak saya. Wah saya marah saudara. Tapi saya tahu ini bukan dia butuh marah saya. Bukan. Maka dia pernah ngomong, dia bilang, Mami semua bentuk kecanduan adalah karena kesepian. Loneliness. Jadi kenapa relasi itu penting? Saya sibuk, suami saya sibuk. Wah, akhirnya suami anak berdoa sama-sama. 1 jam mungkin. Saya lihat dia lagi berdoa, bercakap-cakap. Saya pikir beres. Saya pikir sebegitu mudahnya untuk hilang dari kecanduan. Beberapa minggu kemudian saya menemukan yang sama. Kali ini saya cuma panggil dia, saya menangis. Saya bilang, kamu lihat wanita-wanita di dalam itu. Saya bilang, kamu ingat mami wanita. Kenapa? Apa yang mami bisa lakukan? Anak saya cuma ngomong, mami tahu. 1000 kali aku jatuh ke dalam dosa. 1000 kali aku berlutut sama Tuhan. Oh saya tahu. Berarti itu bukan satu hal yang enak, mudah dia nikmati. No. Dia bergumul, cuman dia kalah lagi. Lalu saya bilang, apa yang harus mami lakukan? Mami doain aku. Supaya aku dekat sama Tuhan. Aku dekat sama Tuhan, aku jauh dari dosa itu. Aku jauh dari Tuhan, aku dekat sama dosa itu. Jadi maka sekarang saudara, saya cuma bilang Tuhan, anak-anakku milikmu, pegang tangan mereka. Tarik mereka Tuhan mendekat padamu. Supaya mereka jauh dari dosa. Karena dunia menarik mereka untuk jauh daripadamu Tuhan. Jadi kalau kita nggak ngajar anak-anak kita, teaching them to follow Christ, untuk ikut Tuhan, maka dunia akan ngajarin untuk nggak ikut Tuhan. Jadi pilihannya cuma itu. Mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Jika kasih kepada Bapa tidak ada, kalau engkau mengasihi dunia ini, nggak bisa mengasihi Tuhan. Ya, jadi engkau nggak bisa nih menyembah Allah juga menyembah Mamon. Nggak bisa, itu pilihan. Jadi tiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Mau Tuhan atau yang bukan Tuhan. Anak-anak kita, ya, ini dikatakan oleh John Calvin, kita tuh manusia. Kita itu di hati kita punya fabric of idols. Jadi punya pabrik ilah sejak dalam kandungan. Karena begitu kita dalam kandungan sudah membawa natur dosa, nature of sin, maka sebetulnya ada ilah. Ilah, berhala, idols. Jadi waktu kita membesarkan anak, kita tuh sebetulnya membesarkan seorang penyembah. Jadi kita itu punya natur yaitu menyembah. Jadi kalau kita enggak didik anak kita menyembah Allah, maka dia akan menyembah yang bukan Allah.
Peperangan kita di situ. Mau menyembah Tuhan atau menyembah yang bukan Tuhan. Dan apa yang zaman sekarang diganti? Menyembah siapa anak-anak kita? Gadget. Coba gadgetnya diambil. Saya waktu murid saya daftar, biasanya kami interview orang tua. Orang tua kalau udah duduk dikasih lah gadgetnya sama anaknya umur 2 tahun, 3 tahun. Saya bilang, Pak bikin percobaan yuk, ambil gadgetnya. Diambil, marah Bu nanti. Coba Bapak lihat. Itu beberapa orang tua saya bilang, ambil. Begitu diambilkan, anaknya ngamuk. Tendang. Papa jahat, mama pelit, ngamuk. Tuh, udah gegelosoran. Saya bilang, Pak lihat anak Bapak lagi sakau. Ini narkoba. Yang Bapak kasih itu narkoba, saya bilang. Narkoba? Kenapa dia nggak bisa lepas? Nggak bisa lepas, ngeri kan? Ngeri banget. Coba nggak ada wifi, nggak ke-connect. Apa jadinya saudara? Mau retret, nanya di resepsionis, Mbak, apa passwordnya apa? Mau retret, ketemu Tuhan. Saya bersyukur saudara ini ibadah nggak ada yang buka-buka ya. Benar ya, nggak ada yang buka-buka kan? Iya ya, tahu deh ya. Tuhan tahu isi hati Anda sih ya. Please, saudara punya waktu berjam-jam buka IG, buka TikTok. Berapa jam yang saudara kasih ke Tuhan? Berapa jam yang saudara connect sama Tuhan? Ngeri saudara. Ngeri di zaman ini. Terlalu banyak pilihan. Saya nggak berasa saudara, buka IG terus scroll. Itu bisa setengah jam, 1 jam, rasanya cepat sekali. Cepat sekali saudara. Maka saya nggak, lebih baik udah nggak punya IG lah. Orang dulu mah nggak punya IG teh hidup. Apalagi sekarang dengan AI saudara. Ini bacanya bukan AI, AI. Aduh. Saudara tahu ada seorang anak muda 14 tahun. Dia pacaran sama AI. Tahun lalu di Amerika, anak ini 14 tahun. Pacaran, konteksnya dia curhat-curhat sama AI. Nah saya pikir ya, kenapa memang ChatGPT juga mengasihkan sih? Saya kadang suka bertanya ya, ini sekarang ada Komisi Wanita Mau Natal, temanya apa? Saya nanyanya sama ChatGPT, coba ini ada sekelompok wanita umur 50-60 mau merayakan Natal. Ya saya kasih prom-promnya ya, tema besarnya ini. Kasih saya beberapa tema yang menarik ya, singkat, jelas, jelaskan. Saya udah kasih tuh rambu-rambunya. Keluar saudara 8 tema. Wih keren. 8 saya tinggal kasih ke pengurus. Tuh pilih. Ibu hebat amat. Minta 1 keluar 8. ChatGPT. ChatGPT menisopan. Dia mah nanya lagi jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Kami akan bantu explore. Ya ampun makanya kalau kita berelasi sama ChatGPT bisa terus-terusan, bisa ngobrol. Dan inilah anak itu lakukan. Sampai satu titik ChatGPT, si AI ini mengatakan maukah kamu ke duniaku. Dan di situ anak itu suicide. Maka waktu anak ini bunuh diri orang tuanya cek historinya. Dan akhirnya orang tuanya ngesu. Cuman kan waktu dia ngesu pertanyaannya di mana engkau? Di mana papa mama? Waktu anak itu kesepian dan dia berelasi dengan AI. Ayo saudara, ini dunia yang tidak mudah. Maka saudara, generasi beta sekarang generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Karena relasi dengan manusia punya resiko, nggak enak. Ya udah menikah sama robot. Dan robot itu nggak pernah jengkel, nggak pernah kesel, nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh. Ya kan? Menikahlah sama robot. Saya nggak tahu. Ini kan diperkirakan sampai tahun 40 ya, 2040. Yang dimana Indonesia emas ya, 2045 ya.
Nah, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Tapi yang firman Tuhan katakan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa saudara? Karena manusia akan mencintai dirinya. Oh, manusia akan mempunyai ilah yang namanya iPhone, iPod, iPad, internet juga depannya I. Udah gitu AI, lagi. Pokoknya ada I, saudara. Dan I itu huruf besar. Kapital. I. Makanya flexing. Untuk apa? Kasih lihat I. Dikasih lihatlah itu isi garasi, isi dompet, isi lemari. Ya ampun. Dulu mah orang kaya kita nggak tahu kalau dia kaya. Sekarang orang belaga kaya. Mabok enggak saudara? Tapi ini yang terjadi di dunia. Dan apa saudara? Udah enggak punya kasih. Enggak punya kasih, suka enggak mau berdamai, suka yang jelek dan menjelekkan orang. Aneh saudara, manusia rusak. Udah rusak. Kan manusia tuh begitu jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya rusak, mati saudara. Enggak ada yang benar, seorang pun tidak. Enggak ada yang berguna. Udah enggak ada guna. Maka kita kayak debu. Tapi Allah mau datang untuk kita. Menebus kita untuk kita bisa digunakan oleh Allah. Jadi saudara, sesungguhnya ketika dosa sudah masuk, habis kita saudara. Nggak mau lagi menuruti Allah, yang dituruti hawa nafsu. Maka manusia masuk ke dalam kebinasaan. Jadi kenapa mesti dididik anak? Nggak dididik, emang udah error saudara, error. Pada dasarnya tuh udah error. Anak bisa bohong, bisa banget. Makanya mesti kita ajarin jujur. Jadi nggak usah dicari. Ini siapa nih yang bikin anak saya bohong? Siapa nih? Siapa nih? Ya ampun saudara, nggak usah dicari. Itu mah anak bisa bohong dengan sendirinya. Bu, sejak anak saya sekolah jadi bisa mukul. Bisa mukul masa betulnya dia juga bisa mukul. Sekarang cuman temennya mukul, dia ngelihat ke trigger gitu aja. Jadi jangan nyalain lingkungan. Ayo, saya mau orang tua wake up call saudara. Sehingga apa? Orang tua harus mempunyai iman yang tulus ikhlas. Saudara, zaman sekarang saudara butuh iman. Betul, bukan butuh uang. Butuh iman. Saudara pikir besok kita masih bisa hidup? Belum tentu. Saudara, murid saya meninggal, nggak kenapa, ya bukan nggak kenapa-napa sih. Soalnya Jumat masih sekolah. Jumat sore demam, batuk. Bawa ke klinik. Kliniknya udah tutup jam 8, pulang deh besok lagi. Tengah malam tuh anak bilang, "Ma kok sesek ya? Apa mau ke IGD?" "Nggak usah deh. Di situ juga nggak ada dokter spesialis, cuman ada dokter umum," kata si anak. "Besok aja." Begitu besok pagi ke rumah sakit periksa-periksa itu paru-paru udah putih separuh. Lalu ditaruh di UGD, dokter cuman bilang mau dites lagi apa ini COVID atau pneumonia atau apa. Minggu pagi udah gagal nafas, Senin pagi udah rest in peace. Saudara, cepat sekali. Baru terjadi Desember kemarin saudara. Kelas 12 mau lulus. Udah gak ada. Cepat. Jadi jangan pikir anak kita masih hidup selama-lamanya. Enggak. Kita cuma punya kesempatan yang hari ini. Saudara, kalau gak hidup dengan iman, saudara mau hidup dengan apa? Kita gak tahu hari esok. Begitu anak kita keluar dari rumah, sama siapa dia, ketemu siapa. Culik kah, hilang kah, apa kita gak tahu, jatuh kah. Kemarin pagi anak salah satu hamba Tuhan di gereja saya. Cuman matanya ngelirik, ditepok-tepok, gak ngerespon. Pingsan, gak tahu pingsan, gak tahu apa. 3 tahun, umur 3 tahun. Lagi diobservasi. Karena kejang. Itu coba sekarang sesuatu yang begitu mudah sekali.
Kalau saudara nggak ada iman kepada Tuhan. Dan iman yang tulus ikhlas karena apa? Tidak bisa saudara ngajarin iman tanpa ketulusan, tanpa kebenaran. Pura-pura nggak bisa. Munafik nggak bisa. Saudara beriman munafik nih. Lama-lama mah kelihatan. Justru iman itu ketika saudara nggak ada uang. Saudara di dalam masa sulit, saudara beriman, bergantung kepada Tuhan. Teman saya di PHK, dia tiap pagi saudara ke kantor. Ibaratnya ke kantor. Jadi tiap pagi berangkat, sore pulang. Padahal dia nongkrong di kafe. Kan PHK. Saya bilang, kenapa kamu gak kasih tahu anakmu? Dia bilang, kesian masih kecil. SMP gak kecil. SMA gak kecil. Udah bisa mikir. Kasih tahu papa PHK. Mari doa sama-sama. Papi butuh doamu. Ayo. Kita mesti kencangkan ikat pinggang. Ya kasih tahu dong. Jangan, ya kesian, gak apa-apalah kita ngutang-ngutang demi dia. Oh saudara tidak sedang mengajarkan iman. Oleh karena itu iman yang tulus ikhlas itu diajarkan dari Nenek Lois, Ibu Yunike kepada Timotius. Dan Paulus sangat impress dengan imannya Timotius. Harus iman itu diajarkan dengan apa? Firman. Firman yang hidup saudara. Firman Tuhan. Dan firman itu dihidupi. Saudara tahu sekarang ada satu daerah kalau saudara ditilang tinggal disuruh baca ayat. Hafal ayat enggak? Saudara tahu itu? Ya udah kita mah hafal ya Yohanes 3:16. Habis itu bebas. Apa itu cuman kata-kata belaka? Atau kita hidupi firman itu? Karena firman itu saudara, firman yang hidup. Firman yang mengajar. Mengajar anak kita. Kita cuma ngomong gini, ini mah bukan mama yang ngomong ya. Ini mah firman Tuhan yang ngomong ya nak. Nah, tinggal begitu. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, maka firman itu berkuasa saudara. Dia bisa mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk berbuat baik. Karena base-nya firman Tuhan. Kita itu baik karena Tuhan yang suruh kita baik. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita mau baik bukan gini, supaya dia baik. Bukan. Penipu juga baik. Supaya kita berhasil ditipu. Itu bukan kebaikan saudara. Bukan. Makanya kebaikan bukan behavior. Sekedar behavior, bukan itu. Yang ketiga saudara, orang tua harus memberi contoh teladan. Dia menghidupi iman firman itu di dalam hubungan, relasi dengan anak. Supaya apa saudara? Saudara tadi kita bilang yang penting itu relasi gitu kan. Saudara mau konflik 5 menit, ngobatinnya 5 bulan. Iya kalau 5 bulan, 5 tahun. Betul gak saudara? Relasi itu mahal loh. Bayangin kita berdosa, relasi kita dengan Allah putus. Apa yang Tuhan bayar? Dia datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Itulah incarnational love. Kasih yang mengosongkan diri. Kasih yang rela turun saudara. Saudara kalau konflik sama anak, saudara bilangin, anak dong yang minta maaf. Dia yang salah. Saudara, anak saudara harus bisa melihat saudara yang merendahkan diri, yang ngalah demi memenangkan hati anak saudara. Tuhan tuh harus jadi sama kayak manusia. Dia ditolak, dari lahirnya aja udah ditolak. No room, enggak ada ruang. Sampai mati pun itu kuburan juga kuburannya orang lain.
Nggak ada tempat di dunia, bahkan membaringkan kepalanya juga nggak ada, saudara. Tapi dia mau datang demi kita. Kenapa kita nggak mau lakukan itu kepada anak-anak kita? Ada orang tua tuh ngediemin anak berhari-hari. Kok bisa, saudara? Ayo, bukan begitu caranya. Saudara sedang merepresentasikan Allah. Tuh kelibet-libet nih lidah. Menyatakan Allah di dalam hidup saudara. Kita bisa nyanyi kan? Ya, ku nyatakan apa? Allah di dalam hidupku gitu kan? Ya, kita nyanyi saudara. Tapi kita tidak mempraktekkan. Bagaimana menyatakan Allah di dalam hidup? Merendahkan hati kita di hadapan Allah. Jadi saudara, ayo kita memperkenalkan anak kepada kebenaran. Dan anak-anak kita berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu saudara yang membuat kita bersukacita. Karena anak-anak kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Enggak ada yang lain. Karena Yesus adalah kebenaran dan hidup. Dan dia adalah jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain. Tetap berpegang pada anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita jadi murid Kristus. Maka saudara mau mati pun saudara merem. Dan memang harus merem. Jangan buka mata. Ya, kalau enggak kita yang melayat bingung saudara. Ya. Rasa accomplish selesai. Aku bersukacita. Enggak ada yang membuatku lebih bersukacita. Ketika aku tahu, aku yakin anak-anakku hidup dalam kebenaran. Maka aku tahu janji Tuhan yang ya dan amin akan memelihara anak-anakku. Kalau Anda dipanggil Tuhan pulang, pulanglah. Asal anak Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya bertekuk lutut di hadapan-Mu memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami, hidup anak-anak kami. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau yang menghadirkan mereka. Engkau yang membuat mereka lahir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau mengenal mereka. Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai rekan sekerja Allah. Kami hanya bisa menanam, menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami sepenuhnya. Berbuatlah Tuhan atas hidup mereka. Kami tidak akan menyerah. Karena kami hanya datang berserah kepada-Mu. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sangat besar. Kedaulatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, melampaui segala akal pikiran. Maka kami Tuhan hanya memohon kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.